wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwa Alawiyah Istiqomah. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yaitu kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarah Mesir kuno diwarnai dengan periode kerajaan-kerajaan yang stabil dan periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa Kerajaan Baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Firaun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemaik sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah pendudukan asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil, yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Periode Pradinasti. Pada masa pra dan awal dinasti, iklim Mesir lebih subur daripada saat ini. Sebagian wilayah Mesir ditutupi oleh sabana berhutan dan dilalui oleh ungulata yang merumput. Flora dan fauna lebih produktif dan Sungai Nil menopang kehidupan unggas air. Perburuan merupakan salah satu mata pencaharian utama orang Mesir. Selain itu, pada periode ini banyak hewan yang didomestikasi, termasuk kambing, domba, sapi, keledai, dan unggas. Periode dinasti awal. Pada periode dinasti awal sekitar 3150 sebelum Masehi, Firaun pertama memperkuat kekuasaan mereka terhadap Mesir Hilir dengan mendirikan ibu kota di Memphis. Dengan ini, Firaun dapat mengawasi pekerja, pertanian, dan jalur perdagangan ke Levan yang penting dan menguntungkan. Selanjutnya adalah Kerajaan Lama. Kemajuan dalam bidang arsitektur, seni, dan teknologi dibuat pada masa Kerajaan Lama. Kemajuan ini didorong untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang dimungkinkan karena pemerintahan pusat dibina dengan baik. Kerajaan Pertengahan. Firaun Kerajaan Pertengahan berhasil mengembalikan kesejahteraan dan kestabilan negara, sehingga mendorong kebangkitan seni, sastra, dan proyek pembangunan monumen. Selanjutnya, Kerajaan Baru. Firaun Kerajaan Baru berhasil membawa kesejahteraan yang tak tertandingi sebelumnya. Perbatasan diamankan dan hubungan diplomatik dengan tetangga-tetangga diperkuat. Kampanye militer yang dikorbankan oleh Tutmosis I dan cucunya Tutmosis III memperluas pengaruh Firaun ke Suriah dan Nubia, memperkuat kesetiaan, dan membuka jalur impor komoditas yang penting seperti perunggu dan kayu. Selanjutnya, periode menengah ketiga. Setelah kematian Firaun Ramses III tahun pada 1078 sebelum Masehi, Semendes mengambil alih kekuasaan Mesir Utara. Ia berkuasa dari kota Tanis, sementara itu wilayah selatan dikuasai oleh pendeta-pendeta agung Amun-Didebes yang hanya mengakui nama Semendes saja. Selanjutnya, periode terakhir. Dengan tiadanya rencana pendudukan permanen, bangsa Assyria menyerahkan kekuasaan Mesir kepada pasal-pasal yang dikenal sebagai Raja-Raja Sais dari dinasti ke-26. Pada tahun 653 sebelum Masehi, Raja Sais berhasil mengusir bangsa Assyria dengan bantuan tentara bayaran Yunani yang direkrut untuk membentuk angkatan laut pertama Mesir. Selanjutnya, pengaruh Yunani meluas dengan cepat. Kota Naukratis menjadi tempat tinggal orang-orang Yunani di delta. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.